Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedikit mereview apa yang tadi ditanyakan sahabat kita tadi, bagaimana caranya mempertahankan keistiqomahan ibadah kita setelah Ramadan. Ini yang penting sekali. Silakan, Uas. Orang Arab kalau dia melihat ada ekor binatang, ekor sapi ke bawah, ekor kambing ke bawah, ekor kucing ke bawah, tapi ada satu ekor yang naik ke atas. Namanya ekor kalajengking. Mereka menyebut itu Syawal, naik ke atas. Kalau musim panas, biasanya onta menaikkan ekornya ke hidungnya untuk mengusir lalat. Maka bahasa Arabnya Syawwalatil ibilu, Syawal. Onta menaikkan ekornya ke atas. Ini timbangan neraca yang pakai tiang di tengah. Ada satu ke atas, satu ke bawah. Yang naik ke atas ini disebut dengan Syawal. Jadi Syawal artinya peningkatan. Jadi kalau amal kita meningkat di bulan Syawal, layaklah kita menyebut Idul Fitri 1 Syawal. Jadi nama itu kita berhutang nama kalau tidak sesuai antara nama dengan musamma. Nama dengan yang diberi nama. Itu disadarkan dalam diri kita. Saya ini di Syawal. Yang kedua, motivasi diri kita dengan man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang Syawal lebih baik daripada Ramadan, itu orang beruntung. Kalau sekedar sama, man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Tapi kalau sampai lebih jelek, man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Orang itu terlaknat. Laknat artinya ba'idun 'anir rahmah, jauh dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu motivasi ke diri kita. Jangan sampai kamu terlaknat, jangan sampai kamu ini tidak masuk golongan Syawal, jangan sampai kamu ini hanya orang yang menumpuk amal. Lalu kemudian yang tidak kalah penting dari itu semua, lingkungan kita. Apalagi adik-adik, Masya Allah, lingkungannya Institut Ilmu Al-Quran. Dosennya profesor, doktor, ahli tafsir, pakar Al-Quran, pakar qiraat. Lalu kemudian sahabat-sahabatnya penghafal Quran. Di dunia dengan para penghafal Quran, di akhirat dengan para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Pandang ke kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat. Kenapa aku bisa bersama malaikat? Aku bukan malaikat. Karena kamu para penghafal Quran. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'ana, orang yang belajar Quran, wa'allamahu, dan mengajarkan Quran. Jadi lingkungan ini dijaga betul. 3 lingkungan kita. Lingkungan tempat tinggal, alhamdulillah di asrama. Lingkungan tempat belajar, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Lingkungan medsos. Nah, ini yang tadi remove dan invite tadi. Kalau di lingkungan yang menyelamatkan kita, alhamdulillah. Tapi kalau kira-kira menjerumuskan kita, maka apa boleh buat? Kalau bisa lawan, selamatkan. Tapi kalau tidak bisa, tinggalkan. Karena melanjutkan dengan orang yang merusak kita, bersilaturahim ini baik. Tapi kalau kita rusak, mudarat. Ketika bertemu antara mudarat dengan manfaat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jaga pergaulan, karena pergaulan amat sangat mempengaruhi tindak tanduk perbuatan kita. Demikian, Ustaz. Itulah salah satunya kenapa kita disunnahkan, dianjurkan untuk berpuasa Syawal, Ustaz. Ya? Setelah nanti kita bulan Ramadan. Masya Allah. Berikutnya saya ke sahabat-sahabat kita yang sudah siap dengan pertanyaan. Siapa tadi? Silakan. Oke, boleh berdiri lah. Dikenalkan namanya dan diajukan pertanyaannya. Nama saya Amanda Amalia dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita berpuasa tapi tidak bisa menahan diri seperti menyakiti hati orang, gibah, itu apakah puasanya akan sia-sia selama kita menjalani seharian itu? Terima kasih Ustadz. Baik, silakan Ustadz Abdul Muta'ali. Baik, orang yang berpuasa tapi dia tidak bisa mengendalikan diri, menyakiti orang, maka Allah tidak butuh puasanya. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Itu sebabnya dalam Al-Quran itu ada 2 istilah, ada siyam, ada saum. Kalau saum itu part of siyam. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Kata Ibunda Maryam, ya Allah, aku bernazar untuk puasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya, enggak ngomong.
Ya, puasa bicara, tapi makan minum boleh. Nah, Al-Quran menyuruhnya itu diksinya amat sangat jelas. Bukan saum, tapi apa? Siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Quran tidak pernah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus saum. Nah, siam itu keseluruhan universal. Puasa lahir, puasa batin. Saya baca beberapa kitab riwayat. Mudah-mudahan ini bisa dipertanggungjawabkan ya, walaupun ada mengatakan ini riwayatnya lemah begitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kapan manusia dapat level ahsani taqwim? Itu ketika ruhnya ma'rifat kepada Allah. Jadi Adam alaihissalam, ya manusia secara keseluruhan itu setelah ditiupkan ruh, ada dialog itu. Man anta wa man ana. Anda siapa, saya siapa? Ana wa anta. Ya Rabb, engkau saya. Bakar dia. Ya, sekian ribu tahun. Lalu diangkat lagi, ditanya lagi. Anda siapa, saya siapa? Ana wa anta. Saya engkau ya Rabb. Apa urusan saya? Ya. Lantas coba direndam di dasar lautan dan seterusnya. Kemudian diangkat lagi man anta wa man ana. Ana wa anta. Nah, ketika itu Allah menyuruh coba puasakan manusia ini, dipuasakan. Setelah dipuasakan ditanya man anta wa man ana. Anta rabbi wa ana abduk. Anta ilahi wa ana abduk. Engkau itu Tuhanku dan saya hamba-Mu. Itu sebabnya baru muncul laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi bukan hanya rupanya, tetapi batinnya, adabnya. Itu sebabnya inna syaitan yajri majrad dam. Setan ada pada aliran darah kita. Fadayquhu bisawm. Maka tutup ruang geraknya dengan apa itu? Puasa. Dengan puasa. Nah, pengendalian yang luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah treatment namanya puasa. Maka mudah-mudahan sampai kepada level la'allakum tattaqun. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang takutnya kepada Allah luar biasa. Orang kalau sudah takwa, maka lillahnya luar biasa. Orang yang lillah tidak mudah lelah, Ustaz. Ya. Orang yang lillah itu kurang lillah. Demikian Ustaz Sofwan. Terima kasih Ustaz Abdul Muta'ali. Sedikit kesimpulan Ustaz dari materi yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sedikit saja Ustaz Abdul Samad bisa menyimpulkan. Ketika ada satu obat, lalu kemudian obat ini tidak manjur. Yang salah itu dua kemungkinan. Obatnya salah atau pasien salah dengar. Salah resep. Salah resep. Jadi ini kejadian true story, kisah nyata, sahabat kita jamaah kebetulan direktur rumah sakit. Kata dia obat ini diimpor dari Jerman, harganya 500.000. Setelah diberikan ke pasien, pasiennya komplain. Katanya dokter ini obat impor bagus, kok anak saya tetap sakit? Ibu sudah kasih seperti yang saya anjurkan? Iya. Gimana caranya? Saya masak nasi jadi bubur, lalu saya masukkan obat ini, saya kasih ke anak saya. Ibu salah dengar, saya kan kasih tahu ini obatnya masukkan ke dubur, bukan ke bubur. Jadi kalau ada orang sudah puasa bolak-balik umur 45 tahun, berarti sudah puasa 35 tahun. Kalau asumsinya dia puasanya setelah umur 11 akil balik. Enggak juga bertakwa, ini berarti salah dengar. Yang Allah tidak mungkin salah. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Allah tidak mungkin salah. Allah al-haq, maha kebenaran. Dan yang disampaikan Nabi SAW adalah kebenaran yang datang. Jadi salahkanlah diri kita, puasa kita belum benar. Mudah-mudahan puasa ini puasa yang terbaik, terbenar di antara puasa-puasa kita insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Muta'ali atas penjelasannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi penambah khasanah keilmuan kita dan juga semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan juga Ustaz Abdul Somad beserta Ustaz Abdul Muta'ali dan juga para sahabat sini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbana taqabbal minna siyamana, terimalah Amin, puasa kami ya Allah. Amin ya Rabb. Wa qiyamana qiyamul lail kami, wa takhasyu'ana khusyuk kami, wa ta'abbudana ibadah kami, wa tammim taqsirana. Kami sadar ibadah kami ini banyak kekurangan, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Amin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Jangan hanya sekedar orang yang shaimin, tapi sampaikan kami pada derajat muttaqin. Allah maqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut itu dalam hati kami, sehingga dengan takut itu kami tidak jadi melakukan perbuatan maksiat padahal kami mampu melakukannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.